Pada kesempatan ini, saya akan membahas beberapa kontroversi Undang-Undang Cipta Kerja yang ditentang oleh beberapa kalangan. Salah satunya serikat pekerja, mahasiswa, aktivis dan lainnya. Karena dalam pembuatan draftnya tidak melibatkan partisipasi atau aspirasi masyarakat. Secara global, Perpu Cipta Kerja membahas aturan upah minimum pekerja outsourcing dan juga mengatur sinkronisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan dampak bagi pekerja dari adanya aturan ini. Berkurangnya kepastian kerja. Hal ini karena di dalam Perpu Cipta Kerja terdapat ketentuan yang dapat memudahkan perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Tergerusnya perlindungan tenaga kerja. Seperti perlindungan upah, jam kerja dan hak musyawarah bersama. Hal ini dapat membuat pekerja rental terhadap eksploitasi dan pelecehan terutama di sektor-sektor dengan tingkat informalitas yang tinggi. Rumus upah minimum kabupaten atau kota. Pada Perpu Cipta Kerja, Pasal 88 di ayat 2, aturan tentang upah minimum dihitung sesuai dengan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Pada Pasal 88F juga terdapat penjelasan dalam keadaan tertentu. Pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan upah minimum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 88 di ayat 2. Aturan ini membuat pemerintah dapat lebih mudah mengubah formula penghitungan upah minimum kapanpun sesuai dengan ketetapan pemerintah. Penghapusan libur 2 hari untuk pekerja. Peraturan tersebut diatur dalam Pasal 79 ayat 2 huruf B. Pasal ini mengatur jam kerja buruh yang dimana terdapat 2 jenis jam istirahat. Yang pertama, istirahat antara jam kerja. Yang kedua, istirahat mingguan selama 1 hari bagi mereka yang bekerja 6 hari dalam 1 minggu. Aturan ini berbeda dari Pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang masih mendapatkan libur 2 hari untuk mereka yang bekerja 5 hari dalam 1 minggu. Sebelum saya lanjutkan, tolong subscribe, like, dan tekan loncengnya agar saya lebih semangat membuat kontennya. Kalau sudah terima kasih, kita lanjutkan sekarang tentang pesangon. Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak mengubah nominal maupun besaran pesangon. Akan tetapi pemerintah menghapus frasa paling sedikit yang sebelumnya ada pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal ini membuat para pekerja berpotensi dirugikan karena bisa membuat pesangon dengan jumlah yang lebih kecil dan tidak bisa melakukan perundingan atas hal tersebut. Pekerja kontrak. Tidak ada perubahan mengenai aturan tentang pekerja kontrak pada Undang-Undang Cipta Kerja ini. Sayangnya hal tersebut bukanlah hal yang baik, sebab seharusnya ada penyempurnaan karena belum adanya kepastian untuk pekerja kontrak. Pekerja outsourcing. Undang-Undang Cipta Kerja ini juga mengatur tentang pekerja outsourcing, tepatnya di Pasal 64-65. Akan tetapi belum ada kejelasan jenis pekerjaan apa saja yang dikategorikan sebagai pekerjaan outsourcing. Tenaga kerja asing. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 memperpendek izin penggunaan tenaga kerja asing dengan meniadakan persyaratan dokumen IMTA, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, sehingga perusahaan yang ingin menggunakan tenaga kerja asing hanya menyerahkan RPTKA, rencana penggunaan tenaga kerja asing. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang terdampak untuk pekerja. Semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu untuk rekan-rekan. Terima kasih telah menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.